Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Waalaikumsalam. Pagi. Iya, hari ini akan ada sharing session yang dibawakan oleh Mas Ubay ya, sebagai QA Engineer dari BPJS, dan tema yang dibawa hari ini adalah klasifikasi bug pada testing. Dan selanjutnya, monggo Mas Ubay dilanjutkan presentasinya. Dipersilakan. Oke, ya siap. Terima kasih Bapak Muhammad Rifaldi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pada hari ini, hari Minggu, tanggal 17 Desember 2023, gue akan sharing ya sedikit tentang bug tentang klasifikasi bug pada testing. Oke. Oke ya, perkenalkan dulu, nama gue ya Laubedillah, dan gue berkarir sebagai Quality Assurance Engineer, dan kebetulan sekarang lagi berkarir di BPJS Kesehatan di pusat. Kalau di BPJS itu uh, sebenarnya ya, kalau di BPJS itu gue sebagai quality control gitu. Kalau QA di sana lebih ke QA dokumentasinya, bikin BRD, bikin segala macamnya. Oke, masuk materi pertama, pengertian bug. Oke, di sini kita cari tahu dulu ya, bug itu apa. Nah, bug itu ialah suatu kesalahan dalam software ya, yang menyebabkan kondisi yang tidak sesuai ya. Dan salah satu contohnya ialah ketika button simpan yang seharusnya bisa untuk menyimpan data, tetapi button tidak bereaksi atau tidak berfungsi. Nah, di sini seringkali banyak ditemukan kondisi kayak gini tuh ketika lagi develop awal biasanya. Biasanya lagi ada produk baru, itu sering banget ditemukan dengan button-button yang tidak ada fungsinya atau disable button gitu. Nah, selain bug sebenarnya itu ada defect ya. Defect itu ya seperti bug juga sama, tapi defect ialah suatu kondisi ketidaksesuaian atau berbeda dari hasil yang diharapkan user. Nah, contohnya ketika mengisi form pendaftaran peserta, setelah disimpan hasil output tidak sesuai dengan yang diinput. Nah, ini sering nih terjadi di mana misalnya form pendaftaran, nama, KTP, nomor kakak, nah ketika disimpan ada aja yang nomor kakaknya tiba-tiba hilang, ada yang nomor KTP-nya tiba-tiba nggak sesuai gitu, ataupun yang lainnya. Oke, di sini coba menjabarkan level klasifikasi pada bug. Yang pertama ialah bug berdasarkan tingkat keparahannya, gitu. Dan yang kedua ialah bug berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga berdasarkan sumber bug, dan yang keempat berdasarkan lingkup dan penyebarannya, dan yang kelima ialah berdasarkan siklus hidup bug. Oke, sini level klasifikasi pada bug yang dimana pasti bakal kita temuin di namanya software life cycle ya. Nah, yang pertama berdasarkan tingkat keparahan. Nah, di sini ada yang namanya level kritis ya. Level kritis ialah bug yang dapat menyebabkan kegagalan sistem atau aplikasi secara menyeluruh. Dan yang kedua ialah mayor, bug yang mempengaruhi fungsi utama aplikasi, tetapi tidak menyebabkan error total. Dan yang ketiga ialah minor, bug kecil yang tidak mempengaruhi kinerja secara signifikan. Dan yang keempat ialah rendah, atau bug yang hanya berdampak pada tampilan UI gitu. Ini contohnya ya, contoh kecilnya ini ya, misalnya kita udah upload foto profile tetapi foto profile kita nggak muncul gitu, itu hanya bug UI tapi nggak mempengaruhi fungsi yang lainnya. Oke,
Yang kedua ialah berdasarkan sifatnya. Sifat fungsional pasti ya. Namanya produk itu pasti ada fungsional dan non fungsional. Gitu. Sifat fungsional ini ialah yang bug yang mempunyai keterkaitan dalam fungsi atau fitur. Pasti yang tadi saya sebutkan di awal. Contohnya seperti bug disable button simpan gitu misalnya, dan yang lain-lain, fungsi yang lain-lainnya. Dan non fungsional ialah bug yang melibatkan masalah dalam performa, keamanan, dan lain-lain. Contohnya ya, ini ada celah keamanan, atau dari server juga, contohnya Shopee yang semalam servernya 404 not found, ya kan? Gitu. Dan yang ketiga ialah berdasarkan sumber bug. Nah, di sini kita lihat yang pertama, arsitekturnya terkait dengan kesalahan atau desain sistem atau aplikasi gitu. Ini pasti ada sangkut pautnya dengan tim front end ataupun tim UI UX atau dan macam-macamnya. Yang ini ialah berdasarkan sumber bug pada kebutuhan. Nah, bug yang muncul karena ketidaksesuaian dengan kebutuhan awal. Nah, ini sering jadi penyakit programmer yang dimana dokumentasinya udah ada, BRD-nya udah jelas, TXD-nya udah jelas, use case-nya udah jelas, tapi ada aja fitur yang ketinggalan dibuat oleh si developer tersebut. Dan yang ketiga ialah kode. Nih kode kesalahan langsung dalam kode perangkat lunak. Gitu. Selanjutnya ialah bug berdasarkan sifatnya ya. Bug berdasarkan sifatnya ialah yang pertama bug lokal. Bug lokal ialah bug yang hanya muncul di kondisi tertentu atau perangkat tertentu. Nah, ini sama ya kondisinya seperti pada aplikasi familiar di BPJS Kesehatan itu ada yang bugnya itu nggak muncul di device Xiaomi tapi muncul di device Oppo gitu, dan macam-macamnya. Ada yang muncul di device Samsung tapi nggak muncul di device-nya Realme gitu, dan yang lain-lain. Dan yang kedua ialah global. Nah, ini adalah bug yang ada di semua kondisi atau perangkat. Nah, ini ada contohnya ya, bisa jadi mungkin terkait server atau terkait yang lainnya. Yang kelima ialah berdasarkan siklus hidup bug. Nah, ini biasanya juga ditemukan baru, bug yang baru saja terdeteksi ini biasanya lolos pada tahapan production, yang dimana lolos dalam tim QA juga bisa jadi, atau juga lolos dalam tim pembuildan. Nah, yang kedua ini diperbaiki. Bug yang telah diperbaiki dan menunggu verifikasi. Dan yang ketiga ialah ditutup. Bug yang telah diverifikasi dan ditutup. Nah, ini contohnya yang ada ya. Misalnya si QA itu udah solve bug-nya gitu misalnya. Nah, tetapi si programmernya ada aja yang misalnya belum pernah ya, belum di-push ke repositorinya gitu. Waktu itu teman saya bercerita pernah katanya itu kata programmer udah di-solve sama programmernya, dan pada saat di UAT ternyata itu masih bug gitu. Nah, itu kelalaian dengan programmernya ternyata. Kenapa? Karena sepele katanya, karena
outnya itu belum di-push ke repository yang baru gitu. Itu hanya contoh kecil saja dalam dunia development. Nah, saya kira hanya sharing singkat ini yang bisa saya berikan. Memang nggak banyak yang saya berikan di sini, dan memang di sini emang full teori ya, nggak ada prakteknya. Dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang dan ada yang salah atau terlalu cepat. Dan selanjutnya saya serahkan ke moderator jika ada pertanyaan. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Ubay buat sharing sessionnya terkait klasifikasi testing ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Ada yang mau bertanya dari teman-teman yang hadir pada hari ini? Yang mau ditanyakan mungkin dari Farhan ya. Baik, Mas Ubay, mau nanya, boleh lanjut ke itu nggak? Apa perbedaan bug sama defect? Perbedaan bug defect ya. Ini apa? Oke. Masih ini nih, apa namanya, bingung antara bug atau defect, padahal semuanya sama-sama bug, semuanya sama-sama kondisi yang nggak sesuai gitu. Nah, beda ini gimana? Oke, terima kasih Mas Farhan atas pertanyaannya. Ya, yang seperti kita tahu ya, bug itu kebanyakan memang ada di fitur ya, ada di fitur atau ada di UI gitu, atau yang secara tampilan. Nah, sedangkan defect itu dia itu lebih ke data ya, dia lebih ke data yang nggak sesuai sama yang kita input gitu. Nah, defect itu si hasil outputnya. Kalau yang input kita udah benar tapi outputnya salah, nah itu defect. Nah, itu lebih ke cacat ya, bahasanya defect itu cacat, karena itu nggak bakal masuk ke production kalau kayak gitu. Simpulnya gini, bug itu ialah yang bisa kita lihat secara fungsional, nah, tapi kalau defect itu yang kita lihat itu secara data gitu. Terima kasih Mas Farhan. Oke. Oke deh. Oke, terima kasih Mas E. Ya, sama-sama Mas Farhan. Oke, thank you Farhan udah bertanya ya. Udah nggak ada follow up question ya terkait pertanyaan tadi ya? Nggak ada. Udah cukup. Oke. Mungkin yang lain, Gali atau Bagas mau bertanya? Mungkin ke gue dulu aja ya. Gue tadi sempat kepikiran mau follow up questionnya Farhan terkait defect ya. Berarti defect ini hanya output atau hasil yang diinginkan tidak sesuai, tapi user journey-nya dalam menggunakan aplikasi masih bisa berjalan dengan normal ya? Iya, betul. Oke. Pernah nggak sih di kantor lu gitu, Bay, menemukan case ini dan harusnya memungkinkan ya QA bisa ke-skip untuk reproduce isu ini gitu. Nah, pertanyaannya tuh, biasanya siapa sih yang aware gitu tentang isu ini gitu? Bahwa, oh ini output-nya tidak sesuai gitu. Kalau di kantor sendiri tuh part of dari QA atau udah di engineer-nya sendiri, Mas Ubay? Oke, terima kasih Pak Moderator. Jadi gini ya, bug sama defect ini memang job desk-nya tetap di QA, karena memang di sini sebagai
QA ya sebagai garis terakhir sebelum mencapai ke production gitu. Nah, karena memang si QA sama si programmer ini memang punya runtutan dokumentasi ya. Itu kan biasanya ada di BR semuanya ya kan. Nah, itu biasanya memang masih ada yang kurang sesuai sama yang di BR gitu. Nah, tugasnya QA itu menyesuaikan apa yang ada di BR biasanya gitu, Pak Ripaldi. Dan saya pernah menemukan konteks ini ya, pada aplikasi yang baru ada di BPJS, ialah aplikasi sertifikasi yang dimana siswa-siswa kesehatan itu nanti bisa mendapatkan sertifikasi dari BPJS tersebut gitu. Nah, itu ada beberapa case-nya yang misalnya dia sertifikasi kesehatan hewan. Nah, tapi ketika di output muncul view sertifikat gitu kan, ada langsung view gitu kan. Nah, itu dia sebagai dokter gigi misalnya. Nah, itu ada. Nah, itu karena memang suatu ketidaksesuaian gitu, dan itu juga menjadi tanggung jawabnya seorang QA. Cukup, Pak. Ada lagi? Oke, thank you buat jawabannya, Mas Ubay. Mungkin dari Gali, Bagas, atau Farhan mau bertanya lagi? Gue deh. Lu pernah nggak sih Bay nemuin bug cuman di platform tertentu nih? Nggak tahu itu jatuhnya bug apa enggak ya. Di gue kan pernah nih si user itu nggak bisa login karena OS Android-nya itu masih di bawah Oreo kalau nggak salah ya. Nah, sementara di tempat gue itu minimum Oreo. Itu lu gimana Bay cara pendekatan ke usernya atau ke developernya Bay? Itu termasuk bug atau bukan? Mungkin oke, terima kasih. Sebelumnya saya terima kasih dulu untuk Mas Bagas ya. secara saya berkarir ya, saya belum pernah sih menemukan yang bug itu secara tingkatan OS Android maupun iOS ya. Saya lebih menemukannya yang tingkatan bukan tingkatan ya, kayak lebih ke perangkat sih. Kayak lebih perangkat ya, yang tadi saya bilang juga, yang ini muncul di Samsung tapi ini nggak muncul di Xiaomi gitu. Dan apalagi device-nya Huawei gitu kan. Nah, itu kita juga pasti beda tuh device Huawei sama device pada umumnya gitu. Dan untuk pendekatan ke programmernya ya, mungkin QA-nya bisa saran mungkin ya. Mungkin kalau dimunculin atau pop up gitu ya. Dimunculin pop up, mohon maaf, pada user aplikasi ini bisa digunakan oleh tingkatan Android di atas Oreo gitu misalnya, atau di atas Nugget, atau di atas yang lainnya gitu. Berarti kalau Begitu, emang user Bagas. ya emang itu udah resiko user ya jatuhnya ya. Ya, itu resiko user karena emang udah kenapa gitu Mas yang lama. Ada lagi Mas Bagas? Ya Mas Ubay. Semangat Mas Bagas. Oke, thank you Bagas buat question-nya. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan sebelum kita close the Q&A session. Oke, kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, gua rasa udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Once again, thank you Ubay buat sharing session hari ini. Semoga bermanfaat untuk yang lain.
terutama untuk orang-orang yang mau terjun di dunia QA. Dan kalau nih kan ada yang mau follow up atau bertanya lebih detail ke Ubay, nanti bisa cek di description. Di sana ada LinkedIn-nya Mas Ubay dan kalian bisa coba tanya direct question langsung ke sana. Oke, kalau gitu kita close sharing session hari ini. Thank you semua yang udah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.